Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman untuk melakukan presentasi terkait hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya yang saya hormati Bapak M.A. Irfan Rahmana, SEMM, selaku pengampu dari mata kuliah Digital Business. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya karena telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan presentasi terkait hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen. Hari ini saya dan teman-teman akan memaparkan hasil diskusi kelompok mengenai current isu dari digital business pada perusahaan Tokopedia. Ya, kami dari kelompok 10. Next, nama kelompok. Di sini ada nama kelompok dari kelompok kami, yakni ada Sultan Haikal Yusuf, saya sendiri, Syahda Audina Indana Zulfa, Tarisa Dewi Setianingrum, Vina Audriana, Salsabila Laila Nargis. Nextnya, introduction. Pertumbuhan informasi komunikasi and teknologi atau ICT semakin pesat, terutama di bidang e-commerce. E-commerce mengalami peningkatan yang sangat pesat setelah adanya COVID-19. Pandemi COVID-19 semakin mempercepat pertumbuhan e-commerce. Penutupan toko dan pembatasan pergerakan mengakibatkan lebih banyak pembelian online dibandingkan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut berlanjut hingga tahun 2022 dan pasar akan bertambah dengan jumlah sebesar 8,1 triliun US dollar pada tahun 2026. Menurut Statista, yang merupakan peningkatan sebesar 56%. Perkembangan ini juga menimbulkan beberapa tantangan e-commerce terbesar bagi merek dan pengecer. Perilaku pelanggan terus berubah, pesaing baru memasuki pasar setiap hari, dan undang-undang privasi data menjadi lebih rumit untuk dinavigasi. History, Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus LP Edition pada 6 Februari 2009. Pada tahun 2016, Tokopedia menghadirkan produk teknologi finansial. Produk vintage Tokopedia terdiri dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi, scoring kredit berdasarkan data untuk produk pinjaman, investasi, serta layanan keuangan lainnya. Pada tahun 2017, Tokopedia meluncurkan produk Deals untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan penawaran terbaik dari 8 kategori, termasuk travel dan activity. Produk ini dimaksudkan untuk membantu bisnis offline melebarkan sayap mereka secara online melalui Tokopedia. Untuk itu, Tokopedia membuat beragam inisiatif atau memberikan stimulus hingga insentif agar mendorong terjadinya transaksi online, seperti memberikan fasilitas bebas ongkir, cashback, hingga program promosi. PT Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut dengan toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat di Indonesia. UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Salah satu program kolaborasi yang diinisiasi oleh Tokopedia adalah acara tahunan Makerfest yang diadakan sejak bulan Maret 2018. Keunggulan Tokopedia dibanding dengan e-commerce lain. Yang pertama, situs dan aplikasi Tokopedia dinilai lebih mudah dipahami untuk seller pemula. Kedua, memiliki metode pembayaran yang lengkap dengan ikut mencantumkan metode pembayaran menggunakan dompet digital. Yang ketiga, menawarkan peminjaman keamanan dalam. Selanjutnya adalah kekurangan dari Tokopedia. Yang pertama, hanya tersedia dalam bahasa Indonesia, sehingga sulit untuk masuk ke pasar luar negeri. Yang kedua, sulit diakses pada daerah yang tidak memiliki koneksi internet yang memadai. Yang ketiga, masih ada fitur yang berbayar dari sisi penjual, sehingga harus mengeluarkan dana lebih untuk mendapatkan fitur tertentu.
Yang keempat, data pribadi atau informasi pribadi masih cukup terbuka sehingga kemungkinan dimanfaatkan untuk penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Next, terdapat 4 peluang dari Tokopedia. Yang pertama, menjadi salah satu e-commerce yang dapat menjangkau wilayah Indonesia. Yang kedua, dapat diakses dimanapun berada selama tersedia koneksi internet. Yang ketiga, semakin tingginya transaksi e-commerce di Indonesia. Yang keempat, berada di negara Indonesia yang masyarakatnya cenderung konsumtif. Selanjutnya, pemasaran menyeluruh Tokopedia. Sebagai perusahaan teknologi Indonesia, menghadirkan Tokopedia Marketing Solution guna mempermudah mitra strategis, khususnya pelaku bisnis di Indonesia dari berbagai skala, untuk memaksimalkan potensi platform e-commerce dalam strategi pemasarannya. Melalui Tokopedia Marketing Solution, para pelaku bisnis di Indonesia bisa mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain menjangkau lebih banyak pengguna Tokopedia yang tersebar di 99% kecamatan, presence di seluruh e-commerce purchase journey mulai dari saat konsumen mengeksplor halaman utama Tokopedia, mencari produk, ataupun dari media sosial Tokopedia. Tokopedia Marketing Solution juga bisa membantu pelaku bisnis menargetkan iklan ke profil konsumen yang tepat lewat pemanfaatan data konsumen sesuai regulasi yang berlaku serta prinsip keamanan dan perlindungan data pribadi. Selanjutnya yaitu kompetitor e-commerce Tokopedia. Yang pertama adalah Shopee. Keunggulan Shopee dibanding Tokopedia adalah menawarkan flash sale, Shopee Tanam, late night sale, dan juga memberikan penghargaan kepada penjual dengan memberikan tanda Star Seller, Star Plus Seller, dan Shopee Mall. Yang kedua yaitu Bukalapak. Bukalapak merupakan perusahaan e-commerce atau marketplace yang sudah terkenal serta dipercaya di Indonesia. Pada saat ini, Bukalapak merupakan salah satu pasar online ataupun tempat jual beli online. Dan yang terbaik dalam marketplace di mana Bukalapak mempertemukan penjual serta pembeli. Bukalapak dan saingannya yaitu Tokopedia. Maka dari itu, membangun Indonesia menjadi sangat baik. Membangun Indonesia lewat internet di era digital saat ini, contohnya pada toko online. Selanjutnya adalah ancaman atau tantangan dan solusi yang dihadapi oleh Tokopedia. Adapun tantangan yang pertama yaitu meningkatnya ekspektasi pelanggan. Yang dimaksud adalah kemajuan teknologi berarti merek dan pemilik toko e-commerce harus mampu mengimbangi tuntutan basis pelanggan yang semakin meningkat. Seperti Tokopedia selalu berusaha agar memahami apa yang konsumen inginkan dalam pengalaman berbelanja yang sederhana dan nyaman, personal dan menarik. Mereka ingin membeli di mana saluran dan menerima berbagai saluran dan menerima status pesanan dan pengiriman mereka. Solusi dalam permasalahan tersebut, Tokopedia merancang solusi berdasarkan masukan mereka. Adapun beberapa solusi yang ditawarkan oleh Tokopedia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya opsi layanan mandiri. Artinya adalah layanan mandiri dapat mencakup chatbot di situs web atau aplikasi seluler yang menjawab pertanyaan terkait pesanan. Dengan dukungan 24/7, pelanggan dapat bertanya kapan saja dan mendapatkan jawaban dengan cepat. Yang kedua yaitu berbagai pilihan pengiriman dan penjemputan. Pelanggan memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal pilihan pengiriman. Beberapa orang lebih memilih pengambilan di toko dan yang lain mungkin menginginkan pengiriman semalam gratis atau pengiriman keesokan harinya. Yang ketiga yaitu opsi pembayaran berbeda. Tidak semua orang merasa nyaman menggunakan kartu kredit online. Beberapa orang lebih suka membayar dengan layanan pembayaran online lainnya atau menggunakan cash on delivery yang disingkat COD. Yang keempat yaitu proses check out sederhana. Saat pelanggan melakukan pembayaran, mereka tidak perlu mengisi banyak bidang dengan informasi pribadi mereka setiap saat. Sebaliknya, mereka harus memiliki opsi untuk menyimpan informasi agar membeli barang lebih cepat di masa depan. Tantangan kedua yaitu persaingan dari merek yang langsung ke konsumen. Merek direct to consumer menjual produk atau layanan langsung ke pelanggan daripada menggunakan pengecer atau distributor. Merek-merek ini sudah ada sejak lama, namun mereka menjadi yang terdepan selama pandemi.
Pasar e-commerce direct to consumer tumbuh secara signifikan pada tahun 2020. Contohnya pada Tokopedia yang merupakan perangkat lunak inovatif kini dapat diperoleh bahkan bagi pelanggan dengan anggaran terbatas. Berkat model penetapan harga berbasis langganan yang dapat diakses. Dengan menghilangkan perantara, merek direct to consumer dapat menawarkan kualitas dengan harga lebih rendah. Tokopedia membentuk peta jalan ini dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menciptakan kehadiran online dan katalog produk yang solid. Yang kedua, secara rutin menghasilkan konten berkualitas tinggi untuk melibatkan audiens target melalui berbagai saluran. Yang ketiga yaitu memberikan pengalaman pengguna dan belanja yang lancar. Tantangan yang ketiga yaitu konsistensi di seluruh saluran. Meningkatkan CX atau customer experience juga berarti memastikan pengalaman yang konsisten di semua saluran. Pengalaman Tokopedia mengharuskan merek untuk hadir di berbagai platform. Selama saluran tersebut sesuai dengan target konsumen, yang lebih penting lagi yaitu merek harus menawarkan pengalaman yang lancar di seluruh saluran. Konsumen harus dapat berbelanja dengan mudah di seluruh saluran tanpa mengalami kendala atau ketidakkonsistenan dalam layanan pelanggan, ketersediaan produk, harga, konten, opsi pengiriman, dan lain-lain. Hal ini mengharuskan merek untuk memahami target audiens mereka, apa yang memotivasi mereka, dan bagaimana mereka mengambil keputusan. Untuk menciptakan konsistensi di semua saluran, Tokopedia harus memastikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kisah perusahaan. Yang kedua, perpesanan. Yang ketiga, produk dan layanan tampilan, termasuk logo, tipografi, tata letak, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu interaksi dengan pelanggan melalui berbagai titik kontak, seperti panggilan dan obrolan langsung, dan melalui berbagai alat komunikasi seperti email dan media sosial. Selanjutnya, tantangan keempat, yaitu keamanan data. Keamanan data adalah salah satu tantangan e-commerce terbesar dan tantangan ini akan terus berlanjut pada tahun 2023. Dunia usaha berupaya keras mengembangkan layanan e-commerce berbasis data. Layanan ini dapat membantu merek dalam hal pengiriman, manajemen retail, dan pendekatan multi saluran seperti pembelian toko online, pengambilan di toko, pengiriman ke toko. Oke, untuk closing statement atau kesimpulan dari semua materi yang perlu digarisbawahi adalah pada tahun 2024, sekarang ini, industri e-commerce akan terus tumbuh karena sifatnya yang serba cepat dan lingkungan bisnis yang terus berubah. Kita memperkirakan akan ada lebih banyak tantangan di tahun 2024 ini. Perilaku konsumen akan terus berubah, ancaman keamanan data akan terus meningkat, dan batasan antara belanja fisik dan digital akan terus kabur. Namun bisnis yang mengikuti tren ini akan dapat memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan penjualan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah dalam penyebutan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.